Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Oh. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan lebih dari yang kuharapkan. Oh, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, ku
menyerta di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa menyerta di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik
faithful to me. Here I stand with an open heart, with all my breath I will praise your name. Salam Merdeka. Wah, ini jawabnya kurang kencang ini. Sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan. Karena itu apalagi ini ibadah terakhir kita harus lebih semangat ya. Nanti jemaat jawab saya ketika saya memberikan salam merdeka lebih lantang lagi, oke? Salam Merdeka. Sekali lagi salam Merdeka. Sekali lagi salam Merdeka. Luar biasa, oke? Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian pada hari ini. Saya rindunya hari ini bisa lihat mungkin ada beberapa dari Anda sekalian yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa angkat tangannya. Agak lama ya angkat tangannya, supaya kita tidak kucing-kucingan gitu ya, agak lama mungkin. Yang baru pertama kali hadir, bisa dibantu mungkin. Wah, puji Tuhan ya, nanti kita kasih salam sama-sama ya. Salam hangat khas Gereja Marsyaron. Tapi tidak cuma saya, semua jemaat juga menyambut dengan salam hangat kita, oke? Mari kita berikan salam pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Puji Tuhan ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Saya mengundang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, bisa mampir nanti ke Welcome Lounge yang ada di sebelah kiri pintu keluar. Di sana Anda akan mendapatkan flyer yang berisi mengenai segala info mengenai Gereja Marsyaron. Tidak lupa saya juga menyapa jemaat online yang melalui YouTube GMS Church. Walaupun kita berbeda tempat, namun kita tetap disatukan dalam hadirat Tuhan. Berikutnya adalah jemaat bisa mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan pada amplop persembahan yang sudah dibagikan. Jemaat bisa memasukkan pada kotak persembahan yang sudah disediakan pada pintu keluar. Atau buat Anda yang punya kerinduan untuk memberikan secara cashless, Anda bisa scan QRIS yang sudah disediakan di beberapa tempat. Juga di balik amplop persembahan juga ada QRIS-nya. Buat Anda yang jemaat online, Anda juga bisa memberikan persembahan lewat layar yang sudah ditampilkan di layar Anda masing-masing. Atau Anda bisa masuk melalui link gms.church/give. Nah, ini ada berita gembira untuk para senior. Dengan usia 55 tahun ke atas, ada acara menarik yaitu ada MS Senior. Yang akan dilayani oleh Pendeta Yeni Verudika. Yang akan diadakan pada 18 Agustus pada pukul 10.30 WIB. Di mana? Di tempat ini. Buat Anda yang mungkin tidak berkesempatan untuk hadir, jangan bersedih. Karena ibadah ini juga akan ada streaming YouTube dari GMS Church. Minggu ini adalah Minggu Perjamuan Kudus. Jemaat bisa mulai berdoa untuk mempersiapkan diri guna menerima roti dan anggur yang sudah dibagikan. Nah, ini yang terakhir, namun juga yang lagi hangat-hangatnya. Akan ada konser doa CG Fun yang akan diadakan persis di hari kemerdekaan 17 Agustus. Kali ini namanya konser doa CG Fun 2022 yang akan diadakan pada pukul 19.00 dan serentak diadakan di 3 tempat. Di GMS Barat yaitu di gedung ini, di gedung SCC, di GMS Surabaya Selatan di gedung MCC, juga di GMS Surabaya Timur di gedung PCM. Buat Anda yang bisa hadir, pastikan Anda hadir on-site. Namun bila Anda berhalangan, Anda bisa join melalui YouTube GMS Church. Kerinduan kami Anda turut datang secara on-site karena kami yakin ada impartasi yang luar biasa. Gereja ini lagi hangat-hangatnya ngurus CG Fun dan kerinduan kita untuk setiap jemaat bisa join di CG. Ibaratnya itu kalau orang latihan badminton tiap minggu, yang ditunggu-tunggu selalu turnamennya. Kalau orang latihan sepak bola setiap minggu, yang ditunggu-tunggu selalu pertandingannya. Kalau orang melayani di CG berminggu-minggu, berbulan-bulan melayani, latihan sharing, latihan PAW, yang ditunggu-tunggu CG Fun-nya. Karena itu kita antusias dengan CG Fun, kita mau sama-sama bergerak untuk kegerakan gereja. Mari kita mau siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya ini momen yang luar biasa. Tuhan akan pakai setiap
setiap penyembahan kami, setiap pujian kami, juga setiap pesan Tuhan yang disampaikan, itu akan memperbaiki hidup kami. Menyusun ulang hati kami menjadi berkenan, dan kami dimerdekakan juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami terima berkat dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Come on. Hey. Bersama nyanyikan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Menyambut sang raja, pulau-pulau bersuka cita, amin. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka, menyambut sang raja, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Dari tempat ini kami nyatakan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan, Surabaya bagi kemuliaan-Mu, bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu. Maju bersama kita melangkah,
yang telah sindah. Hancurkan yang ada, berbeda tetap kita satu. Maju, maju bersama kita melangkah, nyalakan harapan yang telah sindah. Hancurkan kebencian yang ada, berbeda tetap kita satu. Indonesia, Indonesia, bersama nyanyikan Indonesia, oh, Indonesia, Indonesia. Haleluya. Sorak-sorak yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, come on. Bersama nyanyikan, marilah semua sing-singkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan menyerah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu, merah penebusanmu telah dinubuatkan. Amin. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Amin. Oh, oh. Marilah semua sing-singkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Korbankan semangat, jangan menyerah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Mari sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Bersama-sama kau menyerah, kibarkan panji keselamatan, hingga setiap lutut. Amin. Semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Oh, Yesus Tuhan atas merah putih. Serukan namanya, Yesus Tuhan atas merah putih. Oh, 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 oh.
terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada di bangsa ini. Dan biarkanlah hati-Mu ada di hati kami ya Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami bersujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Ini hati kami Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Negeri ini penuh kemuliaan-Mu
penuhi hati kami, curahkan api kemuliaan-Mu membakar setiap hati untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi setiap hati kami. Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk mari dengan segenap iman kita nyanyikan. Sampai seluruh negeri ini, amin. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia, naikkan sembah kita kepadanya. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Kiara lamaya syananamo, bangsa kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia bagi-Mu Yesus. Kiara lamaya syanamaya rabo, kiara lamaya se. We worship You, Jesus. Oh Lord, we worship You, oh God. Kiara lamaya syananamo, kiara lamaya syananamaya se. Sungguh hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu, tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Mari segenap jemaat Tuhan nyanyikan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu, tanah tercinta.
mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami datang menyembah-Mu. Kami meletakkan dan kami meninggikan Engkau di atas segalanya. Engkaulah Raja di atas segala raja, atas kehidupan kami. Tapi kami juga berdoa, biarlah Engkau juga menjadi Raja di atas segala raja, atas bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bahwa setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di negara kami dan setiap bangsa. Ini kerinduan kami. Kami berdoa sebagai bangsa Indonesia. Kami berkata, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di tanah kami. Nama-Mu yang dipermuliakan di atas bangsa kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami rindu untuk mendengarkan hati Bapa. Kami rindu untuk makin lama makin mengerti apa kehendak Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih atas setiap kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang sudah kami nikmati. Kerinduan kami adalah kami cuma bisa mengembalikan dengan semua kasih karunia yang kami terima dengan setiap persembahan, baik itu ibadah, baik itu pelayanan. Kami rindu mengembalikan kepada-Mu hutang yang tidak bisa terbayarkan kembali. Darah Tuhan Yesus terlalu berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan, tapi izinkan kami makin mengerti sehingga jalan kami selalu berada di tengah-tengah kehendak-Mu. Urapi hamba, urapi setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk, tolong sapa kiri kanan Anda. Katakan, Tuhan Yesus mau memakai Anda lebih luar biasa lagi. Silakan duduk. Dalam tema bulan ini sebenarnya adalah menggenapi mimpi Bapa dengan visi kita. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, inilah mimpinya Bapa di surga. Tuhan Yesus pun, ya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Anda langsung nangkep. Coba setiap kali saya khotbah, Anda sudah mengerti dalam satu kata, kan khotbah saya singkat-singkat ya. Bapa di surga itu rindu menyelamatkan manusia. Bapa di surga mengirimkan Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi semua ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mau merencanakan ini semua. Dengan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dibangunlah gereja. Gereja itu tujuan awalnya adalah untuk keselamatan. For salvation. Semua itu rencananya Bapa. Di dalam gereja juga ada hierarki yang sehat juga, di mana kita belajar bahwa Bapa rohani kita perlu kita hormati, perlu kita contoh. Bapa rohani yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang mengikut kehendak Bapa di surga, kita juga perlu ikutin. Dan mimpi dari Bapa rohani kita, Pastor Philip, itu saya mendapatkan kesempatan untuk mencicipi bagaimana kita menjalankan dan tetap menggenapi mimpinya Bapa rohani dan Bapa di surga. Kami mendapatkan kesempatan 12 orang, kami bersama-sama mission trip ke Europe. Kami ini mission tripnya itu munculnya mulai dari saat Pastor Philip berkhotbah di tahun 2020 mengenai Indonesian for the Nation. Mulai ada CG, tetapi kan ketemunya cuma melalui Zoom. Jadi orang-orang yang tidak pernah kami temui, orang yang begitu jauh, bahkan kebanyakan di antara mereka itu belum pernah menjamah ibadah gereja Mahar Syaron. Tapi kami berangkat dan mengadakan acara untuk berjumpa dengan mereka dengan segala resikonya. Risikonya adalah kami datang tidak bisa membawa ibadah.
Saya tidak bisa membawa apa yang kita semua nikmati di Surabaya ini, terus saya bawa ke Eropa. Jika saya bisa bawa gitu, mudah. Tinggal aja ngadain acara besar, pasti banyak yang terpukau. Karena gereja-gereja di sana banyak kecil-kecil. Gereja-gereja di sana lainlah cara ibadahnya. Kita harus mengucap syukur kalau kita ada di gereja yang berapi-api, gereja yang benar-benar bergerak, dan gerejanya powerful, besar. Enggak lasim ini. Ada beberapa orang setelah mereka berjumpa dengan kami, mereka itu mengunjungin kita di Surabaya. Beberapa orang, jadi setelah kita temuin, mereka itu khusus ke Surabaya, padahal biasanya datangnya ke Bali atau Jakarta. Karena belum tentu orang Surabaya, belum tentu orang GMS dulunya. Jadi mereka khusus datang dan melihat ibadah kita. Mudah sekali mereka tuh ngomongnya, wow gitu ya. Terus saya beritahukan, Anda ingat saya datang ke sana bawa apa? Ngerti gak maksudnya? Saya gak bisa cuman mengulangi itu, karena kami berangkat ber-12. Bukan Rio atau Redo yang menyanyi. Yang khotbah bukan Pastor Philip. Yang keyboard bukan Pitoy, kan gitu. Semuanya sepertinya hanya membawa diri kita sendiri. Tapi di tengah-tengah segala, mestinya bisa diomong tantangan itu, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan itu nyata. Hari ini, malam hari ini, izinkan saya memberikan laporan kemenangan Mission Trip Europe. Tolong dipasang. Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tibalah dia di Efesus. Efesus ini modern Turkey. Unik sekali negara ini. Sebuah negara ada dua benua, where East and West still meet. Timur dan Barat ketemu. Seolah-olah secara profetik bicara tentang kita orang-orang Indonesia, Indonesians abroad. Indonesians for the nations, orang-orang Indonesia yang diaspora, di luar negeri, di mancanegara. Andalah Turki-Turkinya Tuhan. Andalah Efesus-Efesus itu. Where East, that's you. Anda orang Indo bukan? Orang Asia bukan? Meets West. Kami mengimani setiap doa yang sudah disampaikan, setiap firman yang sudah disampaikan. Kami imani, kami menarik kesimpulan karena kami percaya Roh Kudus sudah menginspirasi, Roh Yesus sudah mengarahkan. Dan kami mengambil kesimpulan. Allah memanggil kami, we are nothing. Tapi kalau ada panggilan Tuhan, izinkan kami berteriak seperti Yesaya berteriak, ini kami, utus kami. Amin. Kami berangkat Tuhan, in Jesus name. Tuhan Yesus Kristus receive right now. Receive right now. 15 kali, urapan 15 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati anak, hati bapa, hati dari Roh Tuhan sendiri saat ini. Sekarang dicurahkan atasmu. Meluap-luap lebih. It should be that real. It should be seorang delima yang Anda bisa pegang, seseorang yang mukanya hancur, keluar dari sini dia tidak tersenyum dengan hati damai karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. God has put you there, has placed you there for winning purposes. Jangan sampai kita itu survival mode. Kita itu harus selalu salvation mode. Bukan survival, salvation.
Puji Tuhan dengan segala tantangannya, 18 orang menyerahkan diri untuk dibaptis. Kasih karunia Tuhan itu nyata. Setiap pertobatannya dengan ceritanya masing-masing. Sebenarnya begitu banyak penyertaan Tuhan yang nyata. Setiap orang-orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis ada ceritanya. Beberapa saya sudah ceritakan sehari ini 5 berbeda-beda ceritanya. Nanti saya akan ceritakan juga 1. Tapi ini semua menunjukkan bahwa inilah yang terjadi di zamannya Tuhan Yesus Kristus juga. Tuhan Yesus kadang diceritakan bahwa Tuhan Yesus berkhotbah dan banyak orang yang diberkati. Tetapi kebanyakan yang memutuskan untuk mengikut Yesus itu satu persatu. Petrus ditemuin sendiri, dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Andreas mengikut Yesus, Nathanael mengikut Yesus. Kayaknya sepertinya satu persatu. Kadang berdua, Yohanes dengan Yakobus rasanya barengan berdua. Jadi sepertinya setiap jiwa itu sebenarnya Tuhan itu menyelamatkannya personal. Meskipun gereja Marsharon punya misi yang 1000 gereja, 1 juta murid. Tetapi 1 juta muridnya itu tidak pernah massal. Bukan factory made. Keselamatannya itu bukan di rubber stamp atau pokoknya kotaknya seperti ini dan kamu harus selamatkan, kamu harus selamatkan, kamu harus selamatkan. Kadang image kita kalau KKR sepertinya begitu, tapi di tengah-tengah ribuan itu, setiap satu orang itu dijumpai Tuhan Yesus Kristus sendiri-sendiri. Setiap satu orang itu ada ceritanya sendiri dengan latar belakangnya sendiri dan setiap orang itu menerima pengorbanan dan menerima sacrifice dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus itu secara personal, bukan massal. Alkitab menunjukkannya itu. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, kenapa sih kok 1000 gereja 1 juta murid? Ada orang-orang yang skeptis itu yang bertanya, kok sepertinya gereja itu ambisi sekali, sepertinya kok memikirkan angka yang besar seperti bisnis begitu loh. By the way, saya seorang businessman, saya bukan full timer. Jadi jika saya ngomongin bisnis ya memang bisnis gitu ya kelihatannya ya kalau pakai angka. Tapi sebenarnya Tuhan pun ya pakai angka. Tapi angkanya itu 1 demi 1 tapi dijumlah. 1 juta itu pun 1 demi 1 yang dijumlah. Dari tadi saya ceritakan itu yang baptis 18 itu ada ceritanya sendiri. Ada yang saya nggak tahu, ini saya mesti nyebutin namanya boleh apa enggak. Saya ini ada namanya semua ini. Ada yang namanya mukanya pakai N. Saya ini soalnya belum minta izin jadi saya nggak berani nyebutin. Pakai N, pakai V, pakai P. P-nya ada 2. Pakai F, ada yang D, ada yang C gitu lah. Ini semua ada ceritanya sendiri. Saya dari 18 ini paling tidak ada 7 yang di benak saya. 7 atau 8 yang di benak saya yang saya ingat. Tapi kalau di benaknya Tuhan Yesus setiap 18 itu Tuhan Yesus mati untuk mereka. Personal. He is our personal Savior. Apapun yang kita lakukan itu personal. Gereja kita meskipun jumlahnya besar ini personal. Anda datang bukan seharusnya, Anda datang itu bukan ngikut orang lain. Anda itu datang karena Anda menangkap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda sendiri. Saya datang dan melayani. Memang yang ngajak istri saya, mendoakan istri saya. Tapi saya datang dan saya mendeklarasikan sendiri. Jesus is my Lord. I serve Him. Saya mengikut Yesus sendiri. For me and my house. Tapi satu persatu. Meskipun saya mendeklarasi sebagai pemimpin keluarga. Keluarga kami melayani Tuhan. Tapi satu persatu anak saya akan mendeklarasikan sendiri. Dia melayani sendiri. Masing-masing. Ada CG-nya sendiri, ada pelayanannya sendiri. Ada yang CG di anak muda, ada yang CG di AOG. Mereka deklarasi sendiri. Tidak bisa cookie cutter, satu keluarga melayani bareng. Itu semua tetap personal. Meskipun Tuhan rindunya barengan. Terbukti di Alkitab,
Tuhan Yesus pun menunjukkannya. Meskipun banyak angka-angka yang dilempar-lempar, muridnya 12. Ada yang 70 yang disuruh melayani. Ada 120 yang kumpul di ruang atas. Ada 500 yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Ada 5.000, 4.000 yang menerima makan, 5.000 yang menerima makan. Berarti ada angka-angka. Ada 3.000 yang dikotbahin oleh Petrus yang langsung dibaptis dalam satu hari. Kelihatannya angka. Tetapi Alkitab itu tidak pernah mengenai masal. Semua ceritanya start dari Abraham, Ishak, Yakub. Semuanya itu personal. Yusuf, Daud, semua pertobatan itu personal. Semua ini mengenai our relationship, personal relationship dengan Bapa. Kita ini anak, Bapa di surga adalah Bapa. Kalau nanti kita mengadakan cegevan, urapannya massal, urapannya korporat, kegerakannya bersama-sama, programnya sama, yang dikhotbahkan sama, tapi keselamatannya personal. Because Jesus is personal God. Jangan sampai dianggap bahwa kita ini cuma mengadakannya karena massal, karena ambisi. Enggak. Semua tetap satu persatu. Dari tadi pagi saya memberikan 5 contoh, sudah 4 contoh. Ini contoh yang kelima. Tuhan Yesus menyelamatinnya, nemuinnya satu persatu. Setiap orang punya caranya sendiri untuk menuju kekekalan. Menuju menerima siapa Tuhan Yesus itu. Ada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang hancur total. Ada yang latar belakang yang kaya. Ada yang tapi merasa minder. Ada yang latar belakang perfect sama sekali. Semua keluarga baik. Semuanya pandai juga. Kaya juga. Itu yang sulit masuk surga karena merasa baik. Tapi orang-orang yang merasa ada kelemahannya dikit aja. Biasanya mereka tahu bahwa mereka butuh Tuhan. Tapi hari ini, malam hari ini, saya rindu untuk mengajak Anda melihat satu contoh. Nikodemus. Judulnya, menurut saya, ini judulnya adalah keselamatan bukan dengan pengetahuan. Karena Nikodemus adalah seseorang yang berlatar belakang seorang Sanhedrin. Kita baca dulu aja deh, Yohanes 3, mulai dari ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Itu dahulu, satu kalimat. Seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ada kata-kata pemimpin di sana. Pemimpin agama Yahudi di sini diterjemahkan oleh beberapa komentari bahwa dia ini bukan hanya pemimpin guru biasa saja. Karena Nikodemus itu ditemukan di saat-saat yang lain, waktu rapatnya imam besar dia itu muncul. Berarti yang namanya Nikodemus ini adalah seseorang yang masuk di dalam 70 namanya Sanhedrin. Ini 70 pemuka agama yang tertinggi di seluruh Israel maupun seluruh Yahudi di seluruh dunia. Cuman satu kelompok ini yang dianggap paling tinggi. Pemimpin agama Yahudi, semua orang Yahudi, keputusannya itu diputusi oleh 70 orang ini. Dan yang namanya Nikodemus ini, orang Farisi yang bernama Nikodemus yang seorang pemimpin. Ini kelihatannya salah satu yang tertinggi, meskipun dia bukan yang paling tinggi, bukan imam besarnya. Tetapi salah satu yang tertinggi karena dia bisa dalam tanda kutip berdebat, berani mengutarakan suaranya di tengah-tengah segala. Dia punya posisi yang cukup tinggi. Karena posisinya cuma 70 dari antara jutaan orang Yahudi. Anda mengerti bahwa posisinya tinggi banget. Saya rasa kalau secara reputasi berarti dia 70 dari jutaan. Ini orang pilihan. Saya rasa kalau 70 dari jutaan, dia pasti dibayarin tinggi. Kalaupun nggak dibayarin, dia pasti punya kehidupan yang terjaga. Karena dia dianggap berharga bagi bangsa Yahudi.
Jadi dia punya kehidupan yang terpandang, kemana-mana semua orang tahu siapa dia. Kemana-mana dia punya tempat terhormat, kemana-mana mungkin dikasihin gratis makanan. Kemana-mana dikasih diskon kali gitu ya. Karena dia adalah pemuka. Dia ngambil keputusan bisa kena semua orang. Dia orang pemimpin. Berarti dia punya pengetahuan yang luar biasa, dia punya posisi yang luar biasa. Tapi malam hari ini saya mau menunjukkan kepada Anda bersama-sama kita belajar bahwa keselamatan itu tidak bisa dicapai dengan posisi, dengan pengetahuan. Yang menentukan salah satu yang paling tinggi penentuan kenapa seseorang menjadi Sanhedrin kecuali konsistensi dalam kehidupannya, tapi juga pengetahuannya. Berapa banyak pengetahuannya dia mengenai hukum Taurat, mengenai Alkitab Perjanjian Lama. Dia jadi pengajar yang paling hebat, yang paling bijaksana dan hidupnya ngikutin itu biasanya yang ditunjuk. Berarti ini orang baik, orang saleh, orang tahu. Orang taunya bukan hanya tahu biasa, dia tahu bijaksana, tahu mengenai Alkitab. Semua perjanjian lama mestinya hafal, dia 1 dari 70. 70 dari jutaan, ini orang pilihan. Dan orang ini melakukan hal ini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Kondisi di zaman itu, orang Farisi adalah salah satu yang paling menolak pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi merasa terganggu bukan karena ajarannya saja, tetapi karena secara politis jika Tuhan Yesus nanti lebih populer daripada orang Farisi. Bisa-bisa yang memimpin di Sanhedrin Tuhan Yesus kan gitu ya. Jadi ini ada politiknya. Jadi mereka itu menekan Tuhan Yesus itu populer sekali. Banyak yang ikut dia. Gara-gara itu orang Farisi itu gak suka pengajarannya Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan Yesus katakan itu diambil negatifnya dahulu. Belum tentu tidak benar, berusaha dijebak-jebak. Jawabannya kalau ada yang salah akan dijelek-jelekkan. Ada propaganda di belakangnya. Farisi yang tertinggi salah satunya adalah Nikodemus. Berarti dia itu di kelompok musuhnya Tuhan Yesus. Sekarang kita mengerti kenapa ia datangnya pada waktu malam. Jika dia datang pada siang hari, dia mungkin dirajam sama teman-temannya. Dia mungkin dikata-katain, dibuat rumors, dikata-katain oleh orang lain. Ternyata Sanhedrin ketemu sama rabi muda. Ini rabi yang berumur 33 tahun. Tuhan Yesus itu umurnya baru 33 tahun. Itu termasuk muda. Karena 30 baru dianggap dewasa. Yang sudah di Sanhedrin itu orang-orang yang langka. Karena kebanyakan juga matinya umur 40-50. Mereka yang sampai umur 60 itu disertai Tuhan. Karena yang jarang yang tahan lama kesehatan di zaman itu gak ada rumah sakit yang hebat. Gak ada antibiotik. Jadi mudah mati, kena penyakit sedikit mati. Salah makan mati kali gitu ya. Makanya matinya umurnya muda. Makanya Sanhedrin juga salah satunya. Orangnya tahan lama. Wah ini orang disertai Tuhan. Kemungkinan besar Nikodemus ini umurnya 60. Ini kemungkinan besar orang yang sangat dihormati benar-benar. Gak mungkin kalau orang muda 60 datang kepada yang lebih muda 30 baru pelayanan 3 tahun, baru ngajar 3 tahun tiba-tiba datang. Malu dia, malu diri. Makanya datangnya tengah malam. Mungkin gak di antara kita ada yang punya pride begitu tinggi sehingga kita itu gak pernah mau datang ke gereja dan menundukkan diri kepada pemimpin rohani. Mungkin gak kita merasa kita sudah cukup pandai. Mungkin gak kita sudah merasa kita sudah punya cukup banyak pengetahuan, pengalaman, dan posisi. Sehingga kalau datang ke gereja itu cuma ibadah belaka. Mungkin gak
Kita itu cuma datang dan cuma ngikutin aja, nyanyi, ikut nyanyi. Kadang posisinya malah duduk di paling belakang, kalau bisa cepet selesai, aku mau pulang, aku punya kerjaan yang lain. Saya berbicara begini, saya tahu pasti ada. Karena dulu ada, paling enggak dulu ada. Saya dulu seperti itu. Saya kalau datang ke gereja, saya merasa saya lulusan luar negeri. Saya merasa saya punya pengetahuan. Saya merasa saya sudah lulusan luar negeri, saya ngerti dunia. Pembicaranya pernah sekolah di mana sih? Itu dulu saya ya, saya ngomongnya begitu. Kalau dia khotbah ada salah kata-kata sedikit, kadang saya hafal ayatnya, kayaknya dia salah quote. Bukan 1 Korintus 5, 1 Korintus 6, salah itu. Gitu. Dalam hati itu seperti orang Farisi yang sedang menilai-nilai gitu, merasa lebih tinggi. Tuhan Yesus mengajarkan apapun yang baik tidak didengarkan. Karena ada pride tersendiri, kebanggaan tersendiri bahwa saya ini sudah sampai di sini dengan kebanggaan dan usaha saya dengan pengetahuan saya, dengan pengalaman saya sudah sampai di sini. Siapa kamu untuk memberitahu saya? Nikodemus, ini seorang yang unik, saya percaya dimasukkan karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang percaya katakan amin. Puji Tuhannya saya dijamah oleh Tuhan dengan segala prosesnya. Saya lebih bisa, saya tidak ngomong sempurna, belum, masih dalam proses. Saya lebih bisa mendengarkan orang. Saya lebih bisa duduk diam dan belajar dari siapapun yang Tuhan taruh di atas mimbar. Saya nggak peduli melatar belakangnya apa, tetapi saya percaya kalau Tuhan meletakkan pemimpin rohani dan pembicara yang ditunjuk, diberikan otoritas, saya percaya Tuhan sedang memakai dia di waktu itu. Kita harus bisa membuka hati dan ini yang terjadi di Nikodemus. Ini sulit bagi Nikodemus. Makanya ditutupin sedikit dengan datang malam hari. Datang kepada rabi muda yang pengetahuannya cuma 3 tahun versus dia yang sudah 30 tahun. Dia bisa berkata rabi, itu sudah luar biasa. Karena mestinya yang muda manggil yang tua yang rabi. Yang tua cuma manggil dek gitu ya sepertinya ya. Yang muda yang manggil ko kan gitu mestinya ya. Kan mestinya begitu. Titi kamu belajar dari aku dong kan mestinya begitu. Ini dia mau merendahkan dirinya. Ini sudah tindakan yang luar biasa. Saya mengerti apa artinya pride dari pengetahuan. Papa saya itu dokter. Seorang dokter itu kalau belajar itu paling tidak 7 tahun kalau nggak salah. Saya nggak tahu sekarang makin lama atau kalau super spesialis bisa jadi 10 tahun. Makanya kadang para nakes itu kalau kita ajak omong, itu kadang di areanya tersendiri. Saya nggak ngomong semua nakes itu sombong, bukan. Tapi kayak sepertinya merasa bahwa saya ini tahu lebih banyak dari Anda. Saya tahu buku-bukunya papa saya. Sampai sekarang papa saya sudah, saya percaya di surga, sudah meninggal. Tapi bukunya itu masih berapa lemari di rumah. Dan itu satu buku itu tebalnya sekian, ini anatomi, nanti apa. Itu buku tebel-tebel itu kok bisa hafal ya. Saya ini heran. Kenapa papa nggak nurunin saya sedikit gitu loh ya. Yang keahliannya gitu sehingga saya bisa hafal Alkitab dengan cepat. Saya nggak hafal ya. Saya ini heran. Papa saya ngafalin ini katanya waktu sekolah itu. Semua orang tuh belajar berbulan-bulan dan tesnya belum tentu bagus. Papa saya itu cuman bukain gini loh. Papa saya dengerin lecture-nya gurunya sama buka 1 jam gitu. Cuman dilompatin seperti punya photographic memory. Kayak ngelihat halaman apa tuh sudah hafal 1 halaman. Jadi cuman lewat 1 jam selesai. Nilainya 99. Cuman salah tulis. Ngerti gak? Salahnya cuman salah tulis, bukan salah hafal, salah tulis. Makanya papa saya itu sering kali kalau di kelasnya itu jadi teaching assistant. Basically itu apa ya? Profesornya ngomong, kamu sudah tahu isinya bukunya. Kamu aja yang ngajar, profesornya pulang. Yang ngajar papa saya, sesama murid. Papa saya itu sepandai itu. Jadi waktu saya berusaha menginjil papa saya yang tidak percaya Tuhan. Sulitnya setengah mati. Pride-nya mengenai pengetahuan itu kayak gini. Kamu berusaha ngomongin apa mengenai hidup.
Saya sudah baca buku ini gitu ya, lemarinya ditunjukin kayak, saya nggak bisa ngomong apa-apa kayak, ya kamu lebih tahu dari saya. Pengetahuan itu kadang membuat orang jauh lebih tinggi dari orang lain. Dan Nikodemus itu di puncak-puncaknya orang Yahudi. Dia lebih tahu dari semua orang. Dia hafal Talmud, dia hafal apa Misrah, dia hafal apapun pengajar rabi-rabi zaman dahulu. Dia hafalin semua sama dia. Dia jadi pengajar. Dan dia harus datang dan bertanya kepada orang umur 33 tahun. Gak mudah. Tapi inilah yang diceritakan Alkitab. Tuhan itu di atas segalanya. Pengetahuan pun itu di bawah kasih karunia keselamatan. Anda punya pengetahuan mengenai Alkitab sehebat apapun tidak menyelamatkan Anda. Nikodemus membuktikannya. Nikodemus yang mengerti semua. Bahkan ngajarin orang. Datang dan bertanya. Dia mengakui sih, Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia mengakui bahwa Tuhan Yesus yang 33 tahun lebih tahu dari yang 60 tahun. Dia mengakui. Mengakuinya karena apa? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Saya rindunya. Sebentar lagi kita akan mengadakan CG Fun yang berbarengan. Saya rindunya setiap orang akan bergerak untuk mencari jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus menjumpai, mencari dan sepertinya memproses keselamatan satu jiwa demi satu jiwa. Kalau Tuhan Yesus saja anak Allah melakukannya. Bukan cuma satu tapi setiap orang diberikan waktu, dia siapkan dan setiap pertanyaan dan setiap keadaan mereka, setiap kondisi mereka. Tuhan itu memberikan waktu dan memberikan segala usaha untuk menyelamatkan setiap orang. Apalagi kita. Kita yang cuma menerima kasih karunia. Yang membawa kasih karunia aja menjalankannya. Saya rindunya nanti, kita itu jika bertemu dengan yang tipe orang yang penuh dengan pengetahuan. Orang yang lebih tinggi pengetahuannya dari kita. Umurnya lebih banyak. Dia punya bisnis lebih hebat. Kalau dokter, dia dokter yang senior misalnya. Orang arsitek, misal arsitek yang sudah lama bangun 10 rumah, Anda baru 1 rumah misalnya begitu. Kalau dokter gigi dia sudah nyabut 50.000 gigi, Anda baru 3 misalnya begitu ya. Tukang potong rambut dia sudah megang kepalanya presiden sampai siapa gitu. Anda baru megang 3 orang gitu ya. Gimana caranya Anda menginjil kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada Anda? Saya berdoa munculnya tanda dan mujizat. Orang yang 60 tahun bisa memberikan hormat dalam tanda kutip kepada seorang yang 33. Karena ada kata-katanya, sebab tidak ada orang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika kita nanti bersama-sama mencari jiwa, dan itu jiwanya bisa saja, salah satunya mungkin om Anda, papa Anda. Orang-orang yang jauh makan garam, pengetahuannya jauh daripada Anda. Mungkin bos Anda, gimana caranya? Saya berdoa ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan Anda. Siapa yang percaya katakan amin. Bukan dengan debat, bukan dengan kepandaian Anda, bukan karena Anda sok suci di hadapan Dia. Tetapi datanglah dengan kuasa Roh Kudus. Nanti kita akan berdoa ya bersama-sama ya. Kita akan mengundang urapan Roh Kudus. Nanti di tanggal 17 pun kita akan berdoa bersama-sama ya. Konser doa itu tujuannya supaya waktu kita bergerak, kita tuh bukan dengan pengetahuan, kita bukan datang dengan sepertinya ayo datang ke acaraku. Sepertinya kayak gereja kita dan CG kita yang paling baik. Bukan kayak begitu, kita datang dengan rendah hati. Datangnya itu dengan tanda-tanda Roh Kudus. Kita datang dengan memberikan apa yang dia butuhkan dan nanti dia mengalami mujizat. Nanti itu yang terjadi. Tuhan Yesus datangnya ke Nikodemus, ini terjadinya sebelumnya. Tuhan Yesus datang dengan mujizat. Nikodemus melihat ini ada penyertaan Roh Allah. Ada sesuatu yang bukan manusia yang bergerak. Dia baru mau mendekat. Bukan perang di pengetahuannya. Ujung-ujungnya saya dengan papa saya berusaha. Bapak saya yang sudah baca buku yang bertumpuk-tumpuk, saya berusaha menginjil. Saat itu saya baru mulai baca Alkitab tahun 98, baru mulai baca. Saya baca perjanjian baru Matius, Markus, Lukas. Kayaknya Yohanes saya belum selesai. Atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah selesai sampai kitab keempat. Saya coba menginjil Bapak saya. Saya merasa dengan 4 kitab yang saya sudah baca, saya sudah yakin. Saya coba
Coba, ayo Pak, Papa masih percaya Tuhan. Saya nggak tahu, saya lupa ngomong apa. Karena memalukan kali rasanya. Jadi saya agak lupa-lupakan sesuatu yang memalukan. Jadi saya tantang, ayo Pak, gini-gini. Papa saya tuh tanyanya, aduh sulit. Aduh, saya ini nggak tahu. Setelah lama saya baru tahu, Papa saya itu pernah hampir sekolah jadi pendeta. Jadi saya nggak tahu, saya nggak pernah diceritain. Setelah ini loh sudah lahir baru cerita. Iya dulu Papa hampir jadi, sebenarnya bukan pendeta, jadi pastor. Jadi agama. Jadi Papa saya sudah lebih baca Alkitab daripada saya. Saya sok lebih pandai. Saya tantang, dia tanya balik, saya yang pusing. Tapi puji Tuhan, saya itu jawab sesuatu, saya itu ragu-ragu. Mungkin saya pernah dengar dari pengkhotbah mana. Saya soalnya bacanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya jawab, setelah saya cari, ternyata itu ada di Roma. Itu kurang satu kan ya. Enggak ya, kurang 2 kitab lagi ya. Itu ternyata ada di Roma, saya nggak tahu itu saya dapat. Saya jawab dengan yakin padahal saya belum baca ini ya. Puji Tuhan benar ada di Roma. Ya itu benar-benar mungkin khotbah zaman dahulu muncul gitulah. Roh Kudus mengingatkan terjadi. Itu kan mujizat. Mujizat terjadi, tapi mujizatnya bukan hanya itu. Akhirnya dalam waktu 2 tahun sih sebenarnya kita mencoba mengajak itu sejak tahun 96. Kita itu cara saya ngajak rada terlalu kurang canggih sih mungkin ya. Tapi konsisten paling enggak. Setiap minggu sejak tahun 96 sampai tahun 98 itu. Saya ngajaknya cuma simple. Pak, aku mau ke gereja. Mau ikut enggak? Itu saya ulangin 2 tahun. Jadi kira-kira 104 kali, 52 kali 2 gitu loh. 2 tahun saya itu penginjilan saya itu cuma ngajak itu. Enggak terjadi apa-apa. Ya puji Tuhan Papa saya itu ya sabar-sabar aja. Kalau diajak tetap jawabnya sopan. Mestinya kamu ngajak atau ditinggal ya bisa gitu loh. Tapi enggak sih, dia masih dengerin. Kamu ngajak aku toh? Enggak gitu loh. Kayak saya cuma enggak pernah pakai cara lain. Cuma pakai satu cara itu. Gak berhasil 2 tahun. Sampai saya mulai baca Alkitab. Dan akhirnya di tengah-tengah saya baca Alkitab. Di tengah-tengahnya saya menerima baptisan Roh Kudus. Saat saya makin haus, saya mau menginjil orang, saya haus baca Alkitab. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kehausan saya. Tuhan itu baptis saya dengan Roh Kudus. Saya dari dahulu masuk gereja gak bisa berbahasa roh. Tapi di tengah-tengah saya mau menginjil Papa saya diurapinya bukan di gereja. Karena kehausan aja. Saya ini cuma minta, Tuhan aku udah pingin Papaku urapi, aku doa. Aku pingin berbahasa roh, aku pingin dibaptis. Di tengah-tengah saya itu doanya sambil lari, jogging di rumah. Tiba-tiba saya pikir saya terengah-engah. Saya pikir saya ini capek, ternyata saya berbahasa roh. Tiba-tiba aja. Saya gak tahu kenapa. Saya rasa itu karena kehausan. Jadi mungkin di antara kita, ini pengalaman ya, bukan teologi ya, tapi pengalaman. Mungkin jika Anda ada yang susah terima bahasa roh. Mungkin karena tujuannya hanya untuk diri Anda sendiri. Tapi waktu Anda sedang rindu untuk menceritakan menjadi saksi. Tiba-tiba Roh Kudus itu dengan eagernya, dengan rindunya itu memenuhi Anda. Karena tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah agar Anda menjadi saksi. Kalau Anda tidak memposisikan diri sebagai saksi, kemudian Anda minta Roh Kudus untuk memenuhi Anda, Tuhan mungkin tanya, mau dipakai untuk apa? Karena salah satu fungsi terbesar dari Roh Kudus adalah bersaksi mengenai Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda tidak mau membuka mulut, hidup Anda tidak untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus, buat apa Roh Kudus di dalam kehidupan Anda? Untuk diri Anda sendiri? Untuk Anda nikmatin, begitu saya rindu aja tiba-tiba saya dibaptis, dipenuhi. Dan karena saya kepenuhan Roh Kudus, ujung-ujungnya apakah tiba-tiba saya lebih bisa berkhotbah? Bukan juga. Karena di tahun 98, tiba-tiba di bulan 6, seingat saya di bulan 6, itu saya seperti biasa selama 2 tahun setengah, saya sudah tambahin coba khotbahin, sedikit-sedikit. Plus tetap hari Minggunya selalu saya nanya, Pak aku mau ke gereja, mau ikut enggak? Di bulan 6, jawaban yang selama 2,5 tahun, 104 ditambah berapa? 52 dibagi 2 itu berapa sih? Ini kira-kira 2,5 tahun. Sudah 160 kali ditolak, tiba-tiba hari itu. Papa saya berkata,
Iya, aku ikut. Saya yang kaget, saya nggak siap-siap. Saya ikut, beneran nggak? Saya yang takut, kenapa ini? Waktu saya ikut, saya ini bayangin papa saya itu bedanya 35 tahun dari saya. Jadi beda style musiknya. Jadi kalau saya ajak ke gereja yang ada drumnya itu, ya kan, ada orang yang lompat-lompat berteriak-teriak. Saya ini takut, papa saya kaget dan minta pulang saat itu juga. Jadi saya itu ngelihat papa saya itu gini. Suruh berdiri, duduk, dia itu bingung. Berdiri, duduk, jadi duduk, berdiri, tapi tangannya begini tuh. Saya ini di pinggir, kalau istri saya langsung berbahasa roh terus ya. Berbahasa roh terus ya. Tuhan, tolong volumenya dikecilin dikit, tolong. Jadi keras sekali di rumah kita itu. Papa saya itu sukanya dengerin itu loh, klasik. Yang kedua itu gamelan. Papa saya itu suka dengerinnya gamelan, gak ada drum. Jadi di gereja ada drum tuh saya pikir, papa saya ini bisa nolak Tuhan Yesus Kristus hanya karena style musik ini bisa-bisa. Saya ini takut banget. Puji Tuhan gak ada tolakan ya, meskipun gini terus duduk berdiri ya. Saya gak berani tanya, saya gak berani sentuh, saya gak berani temuin dah. Minggu depannya saya ajak lagi, Pak ikut ke gereja, mau? Puji Tuhan berarti gak tertolak dengan musiknya ya. Sampai di gereja, sudah selesai pulangnya, dia nanya gini, pendetanya mana? Saya mau dibaptis. Saya lebih syok lagi. Saya nggak ada yang altar call, nggak ada altar call di ibadahnya. Dia minta dibaptis sendiri. Kemudian setelah dibaptis dia nanya gini, kamu ini kenal sama pendetanya? Saya nggak kenal. Mari Sharon kadang kan ngundang pendeta dari luar ya. Saya nggak kenal pendetanya. Apalagi waktu itu 98 saya ini belum kenal siapapun. Saya nggak kenal Pak Yo, nggak kenal, nggak ada. Saya nggak kenal siapapun dah. Saya ini jemaat yang duduk di belakang, saya sendiri itu. Jadi gak kenal. Dia terus papa saya nuduh, kamu kenal ya? Kamu ceritain kehidupan papa ke dia. Jadi dia itu khotbahnya jawab setiap kehidupan saya. Enggak Pak, kehidupan papa aja aku gak tahu kok kayak. Papa saya itu diem orangnya. Papa saya gak tahu kalau papa saya mau sekolah pastor kok. Saya ini gak ngerti. Setelahnya baru mulai cerita, setelah lahir baru diceritain. Saya pikir gak tahu Pak. Mujizat. Dengan mujizat. Dengan adanya urapan Roh Kudus hanya saya percaya. Saya bahasa roh sendiri. Roh Kudus yang muncul sendiri. Khotbahnya bisa pas dengan pertanyaan. Jadi semalam sebelum di minggu kedua. Papa dan mama saya berangkat ke gereja itu. Mereka tuh berdebat sendiri. Apa ya yang menyebabkan kita ini harus ikut ke gereja atau tidak. Wah iya, saya ragu-ragu ini, saya ragu-ragu itu. Khotbahnya hari itu menjawab setiap pertanyaan mereka. Jadi begitu selesai ibadah langsung saya mau dibaptis. Karena terjawab semua. Saya yang dituduh, kamu ceritain semua. Enggak ya, saya nggak tahu. Loh mereka tanya apa aja, saya nggak diceritain kok. Keluarga saya ini keluarga, gimana ya, western style. Papa saya itu bahasanya bahasa Belanda. Mereka kalau ngomong sendiri ngomongnya bahasa Belanda. Papa mama saya nggak diajarin bahasa Belanda. Jadi mereka ngomong apa, dirasanin apapun saya nggak ngerti. Jadi mereka cerita di depan saya nggak ngerti. So mereka pertanyaan apa, saya nggak ngerti. Tapi dengan mujizat Tuhan, setiap pertanyaan papa saya dijawab. Saya berdoa, nanti Anda kalau menginjil orang-orang yang lebih tua daripada Anda, lebih pengalaman, lebih berpengetahuan, posisinya lebih tinggi, lebih pandai mungkin. Biarlah Roh Kudus yang bekerja ya. Kita datangkan dengan rendah hati. Kita berkata, Tuhan aku gak bisa, aku cuma mau menyaksikan Tuhan Yesus. Sisanya Tuhan yang bekerja loh. Saya loh, standar saya cuman, Pak aku mau ke gereja, mau ikut gak? Ya setelah 2,5 tahun datang juga. Mungkin ini Anda bisa pakai. Entah itu Anda ngomong ke papa, ke om, ke tante, ke anak, ke siapa saja, ke bos Anda. Bos kita ada CG, mau ikut enggak? Siapa tahu dengan urapan Roh Kudus, nanti di CG-nya semua pertanyaan mereka akan dijawab dan mereka akan menyerahkan diri dan dibaptis. Biarlah ini yang terjadi ya bagi setiap Anda. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan ya. Tapi setelah itu saya tanyain, ujung-ujungnya kenapa sih kok papa kok mau datang? Apakah gara-gara kata-kata saya yang begitu powerful yaitu Pak, saya mau ke gereja, kamu ikut? Gak ada yang powerful. Ternyata ini sudah agak lama ya. Saya tanyain, apa sih sebenarnya yang membuat papa mau ke gereja?
Ternyata kata-katanya adalah demikian. Saya melihat kamu berubah. Kemudian mama saya yang cerita. Salah satu perubahan yang terbesar adalah kamu itu orang yang gak pernah minta maaf. Dan kamu itu minta maaf. Wow. Apa yang membuat saya bisa minta maaf? Karena saya dibaptis Roh Kudus. Setelah saya dibaptis Roh Kudus, saya ingat satu kejadian setelah mama saya cerita itu. Oh minta maaf, oh iya saya ingat kejadian. Karena saya memang jarang banget minta maaf. Kita ini kalau bertengkar, keluarga kami kan saya ceritain agak kaku-kaku gitu loh. Kalau bertengkar ya gak ngomong gitu aja. Kalau lagi gak enak-enakan, masuk ke kamar masing-masing sampai lupa. Gitulah ceritanya. Jadi gak ada namanya minta maaf. Mama saya gak pernah minta maaf saya, papa saya gak pernah minta maaf saya gak pernah minta maaf mereka. Gak diajarin apa artinya maaf. Pokoknya kalau gak setuju diem. Gak seneng diem. Saya ini orangnya juga diem. Jadi saya gak pernah minta maaf. Bukannya marah-marah kayak apa ya, cuma diem gitu aja. Ada satu kejadian saya ingat ini sesudah saya dibaptis Roh Kudus. Sebelum mereka datang ke gereja. Jadi antara saya dibaptis Roh Kudus sekitar Februarian. Itu sekitar bulan 6, Juni atau Juli. Jadi saya ingat saya itu lagi bertengkar mulut dengan mama saya. Seperti biasa saya keluar dari kamarnya mama saya tinggal, saya masuk kamar saya sendiri. Saya tutup agak keras gitu. Sampai di kamar saya dengar suara Roh Kudus. Gak pernah, sebelum dibaptis Roh Kudus gak dengar. Mungkin gak mau dengerin lah. Setelah dibaptis Roh Kudus, kamu yang percaya Tuhan, kamu yang datang minta maaf. Hah? Minta maaf? Gak pernah seumur hidup. Sudah 30 tahun gak pernah minta maaf. Wah itu keringatan saya. Wah minta maaf. Tapi ada dorongan dari dalam yang seperti membuat saya harus ngikut gitu. Kayak ini sesuatu yang benar, kalau saya gak lakukan itu salah gitu. Kayak saya tahu ini pilihan yang benar. Ya sudahlah, sesulit-sulitnya saya akan lakukan. Jadi akhirnya saya pergi ke kamar mama saya. Pintunya saya lihat agak lama. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya buka pintu. Saya nggak even masukin kaki, cuman kepalanya aja. Mas, sorry mas, saya tutup. Kan saya nurut Tuhan kan, sudahan. Saya nggak tahu apa yang terjadi, ternyata yang terjadi adalah mereka kaget sendiri. Gara-gara itu, mereka mau ke gereja. Penginjilan yang terbaik, ternyata itu bukan kata-kata pengetahuan yang hebat. Urapan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan Anda. Tanda-tanda yang terlihat dalam kehidupan Anda. Tanda-tanda orang yang gak bisa mengampuni, jadi mengampuni. Orang yang gak bisa minta maaf, jadi minta maaf. Orang yang tidak mengasihi, jadi mengasihi. Tanda-tanda itulah saya rindu terjadi dalam kehidupan Anda. Akhirnya, Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sampai di situ dulu. Tiba-tiba Tuhan Yesus, karena berbicaranya kepada sesama pengajar, Tuhan Yesus itu langsung berbicara teologis. Langsung berbicaranya adalah lahir baru. Keselamatan itu bukan pengetahuan. Anda tahu seluruh Alkitab, jika Anda tidak lahir baru, tidak akan masuk surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sampai pertanyaannya, ini saya agak lompat, yang Nikodemus menjawab. Katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ternyata pengetahuan tidak membuat seseorang menjadi lahir baru. Kata-katanya jangan lahir baru. Tidak membuat seseorang masuk ke surga. Tidak membuat seseorang bisa menerima kekekalan. Lahir baru itu bagaimana juga adalah kasih karunia dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa berubah kehidupannya. Anda
Baca Alkitab sebanyak mungkin, munculnya nanti jadi Farisi. Tapi seorang Farisi yang menangkap, dia akan lahir baru. Seorang Farisi yang mau menerima, orang yang pengetahuannya luar biasa pun, orang yang punya posisi sehebat apapun, saat Roh Kudus menjamah, dia akan berubah. Puji Tuhan, papa saya setelah itu berubah. Dia bahkan mau melayani sampai akhir hidupnya, dia melayani. Di hari terakhirnya, di minggu terakhirnya sebelum papa saya berangkat, dia masih datang ke CG-nya dan bersaksi. Terakhir, sudah lemah banget, sudah di kasur. Dia melayani sampai akhir. Nikodemus ini sepertinya tidak terjadi apa-apa. Karena setelah kata-kata itu berhenti, tidak terjadi apapun. Tidak terlihat pertobatannya. Kadang untuk orang-orang yang punya pengetahuan tinggi, mungkin butuh waktu ya, diproses dahulu. Beberapa setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus sudah dikuburkan, ini yang terjadi. Yohanes 19 ayat 39 dikatakan, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Dahulu seseorang Nikodemus, Farisi, Sanhedrin, dengan penuh pengetahuan dan jauh lebih senior, datangnya dengan malam-malam. Sekarang di tengah-tengah kuburan yang terlihat publik, dia datang dengan membawa 50 kati beratnya. Itu tidak diam-diam itu. Dia bawa, dia gak mungkin bawa sendiri. Dia bawa banyak orang untuk membawa 50 kati. Dia memberikan persembahan di akhir hidupnya. Ternyata Nikodemus itu menerima apa artinya lahir baru. Dia menerima Roh Kudus. Orang ini jadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala resikonya. Saya mengerti orang-orang yang punya posisi. Untuk mau merendahkan diri, untuk percaya Tuhan. Itu banyak risiko. Bisa dikata-katain orang, posisi bisa terancam. Ada malunya lagi. Tapi firman Tuhan dan Roh Kudus itu luar biasa. Dengan tanda-tanda dan firman Tuhan, jangan pernah pantang menyerah. Saya percaya di antara Anda ada orang-orang di sini yang orang tuanya itu belum percaya Tuhan dan Anda selalu takut untuk menginjil kepada mereka. Biarlah hari ini dengan khotbah Nikodemus, apa yang Anda tabur itu gak pernah percuma. Tuhan Yesus tabur malam-malam. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus gak lihat loh. Ngelihatnya setelah Tuhan Yesus mati ternyata jadi murid ya. Dengan segala risikonya dia mendeklarasikan aku muridnya Tuhan Yesus. Datang ke kuburannya Tuhan Yesus. Menantang semua timnya yang 70 yang lain, 69 yang lain. Aku mau membela Tuhan Yesus. Mau apa kamu? Gitu sepertinya. Padahal orangnya sudah mati mestinya. Tapi dia malah mendeklarasikan aku murid Yesus. Suatu saat apapun yang kita tabur benihnya sekarang kecil. Pak mau ikut ke gereja ya. Suatu saat nanti dia bisa berubah. Aku minta dibaptis hari ini. Hari ini saya rindu untuk kita semua bergerak. Terutama kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Orang-orang yang jauh lebih pengetahuan dari kita. Saya rindu, saya percaya beberapa di antara mungkin Anda, tante Anda. Atau siapa yang jauh lebih, mungkin bukan tante tapi kepala geng Anda atau gimana gitu ya. Satu grup dia yang paling tua. Mungkin ini orang yang paling, posisinya paling tinggi. Mungkin paling kaya di keluarga. Yang selama ini Anda paling takut kalau ngajak ke gereja. Hari ini biarlah dengan kuasa Roh Kudus. Di Cikevan berikutnya ini, Anda akan berani ajak mereka. Dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita, sebentar. Sebelum saya akhiri, saya mau cerita satu. Gak apa-apa ya, ini satu cerita aja. Bahwa Tuhan itu yang nanti akan mempertemukan berapa lamanya apapun yang ditabur. Nanti ujung-ujungnya akan membawa benar-benar kekekalan. Di salah satu negara, kami ini berjumpa dengan seseorang yang, ginilah waktu kita ibadah, ada orang lewat di depannya gereja. Di depannya tempat kita ibadah. Kalau saya ngomong gereja itu ruangan kecil yang kita sewa. Karena waktu itu panas, pintunya terbuka. Jadi dengar suara kita menyanyi, menyembah Tuhan. Orang yang lewat itu tanya kepada jemaat yang ada di dalam. Ditanya ini acara apa? Diberitahukan bahwa ini adalah acaranya gereja dari Indonesia. Dia orang di kota itu, negara itu. Di
Dia bertanya, kalau ini gereja Indonesia, kalau saya datang, boleh atau tidak? Dijawab, boleh, silahkan. Setelah itu orangnya hilang. Dia ngomong, sebentar ya, saya pulang rumah dulu ganti baju. Biasanya kalau orang ngomong gitu itu kan cuman istilah kesopanan sedikit, cuman gak mau masuk, cuman sopan gitulah, nolak sopan gitu loh. Ternyata dia benar-benar datang. Dia datang ya tadi pakai baju yang lain, dia datang dengan baju yang lebih rapi. Dia datang mendengarkan saya khotbah dan mencatat bahkan. Setelah selesai khotbah, saya sempat berjumpa dengan dia dan nanya. Saya tanya kepada dia, kenapa kamu kok masuk ke dalam gereja? Kok mau Anda ikutin ibadah? Ternyata dia menjawab, saya itu pernah mendapatkan mimpi. Saya tahu ini dari Tuhan. Mimpinya itu bentuknya adalah neon sign. Ada yang dikelilingin gini, ada panahnya masuk ke dalam. Kemudian di tengah-tengahnya neon sign itu ada tulisannya Go to Bali. Dia bilang itu 20 tahun yang lalu. Hah? Mimpimu 20 tahun yang lalu go to Bali? Saya tanya, kamu pernah ke Bali? Gak pernah. Kamu pernah ke Indonesia? Supaya dia jelas gitu loh. Bahwa Bali itu di Indonesia. Ya kan? Kamu pernah ke Indonesia? Gak pernah. Terus dia ngomong bahwa saya ini baru diingatkan karena minggu yang lalu di kota itu ada acara mengenai negara itu dengan Indonesia. Jadi itu dipamerkan di mana-mana, ada billboardnya secara kultur dan makanan. Pokoknya Indonesia dengan negara itu ada hubungan gitu. Jadi di mana-mana itu diingatkan Indonesia. Jadi dia sepertinya diingatkan kembali dengan mimpi itu. Kemudian katanya baru saja dia itu di apartemennya ada orang Indonesia yang dia masuk lift berbarengan dan dia diingatkan mengenai Indonesia dan mengenai mimpi itu. Gara-gara itu dia begitu lewat ibadahnya, dia mendengar suara yang dia tidak tahu lagunya karena kita menyanyi dalam bahasa Indonesia waktu itu. Dia tanya, ini gereja Indonesia, sepertinya ada yang klik. Mereka, oh maksudnya go to Bali itu ikut ibadahnya gereja Indonesia. Itu terjemahannya dia. Jadi dia berkata bahwa aku datang ke gereja ini disuruh Tuhan. Roh Kudus itu kadang sudah menanam sesuatu 20 tahun yang lalu. Kita ngadain acara. Tiba-tiba orang itu masuk. Bukan karena kehebatan kita. Orang itu by the way datang kembali dan dia sudah ngajak teman-temannya. Dia sekarang sudah menjadi murid di gereja Marciano. Beri tepuk tangan. Saya rindunya nanti Anda mengadakan Cikevan. Itu ada orang yang sudah diberikan mimpi 20 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba waktu Anda ngajak dia. Itu terjemahannya adalah mimpi yang dahulu itu Tuhan nyuruh dia untuk datang ke Cikevan Anda. Biar itu terjadi. Orang-orang yang punya pengetahuan jauh lebih banyak. Lebih hebat. Tapi karena Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan mereka. Dengan tanda-tanda dan mujizat. Terjadi keselamatan dalam keluarga Anda. Dalam orang-orang yang Anda kasih. Semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita akan doakan orang-orang itu. Roh Kudus akan kita undang ke dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa untuk mereka, kita berdoa, kita yang dipenuhi oleh Tuhan dahulu. Karena kita bergerak dengan tanda-tanda dan mujizat. Itu yang jauh lebih efektif daripada hanya dengan pengetahuan kita. Training penginjilan tidak akan ada artinya jika Roh Kudus tidak bergerak dalam kehidupan Anda. Izinkan Roh Kudus bergerak dalam Anda dan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda doakan ini. Kita berdoa bersama-sama saat kita nanti ini berdoa. Roh Kudus yang bergerak dalam kehidupan mereka. Di bulan depan saat September kita undang mereka. Kamu mau ikut saya ke gereja? Dia akan mengingat kegerakan Roh Kudus yang mungkin dia diberikan penglihatan, dia diberikan mimpi. Orang-orang yang Anda hormati, orang-orang yang lebih tinggi posisinya dari Anda itu mau ikut hanya karena Roh Kudus sudah bekerja lebih dahulu di depan daripada Anda. Anda tinggal mengikutinya. Anda tinggal sepertinya menjadi pekerja yang meraup semua tuayan yang sudah disiapkan Roh Kudus yang menguningkan dahulu. Kita tinggal meraupnya saja. Biarlah Cikevan nanti ini kita tinggal meraup orang-orang yang sudah dikirimkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima tanda-tanda dan mujizat dari Tuhan. Karena kita rindu, kita yang dipenuhi Tuhan. Dan kita yang rindu bahwa mereka pun dijamah oleh Roh Kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita mengundang Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah
nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saat ini semua tundukkan kepala. Kita angkat tangan kita yuk. Kita berkata, Tuhan Yesus, kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami rindu bahwa apapun yang kami lakukan, ini tujuannya adalah untuk menggenapi kehendak Bapa di surga. Kami bergerak di dalam CGFan hanya untuk mengekspresikan Allah Bapa, Tuhan Yesus memberikan contoh. Mereka mau menyelamatkan satu jiwa demi satu jiwa. Dalam jenis apapun. Wanita Samaria diselamatkan, Sakeus diselamatkan, Nikodemus pun diselamatkan. Orang yang bentuknya kayak apapun, Tuhan itu memberikan kasih karunia. Begitu besar kasih Allah. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Izinkan kami mengekspresikannya. Izinkan kegerakan kami di CGFan ini. Kasih Allah bergerak, Roh Allah bergerak, bukan karena kehebatan kami, bukan karena program kami yang luar biasa, bukan karena kami yang rajin, tapi karena Roh Kudus yang bergerak dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan mereka. Kami saat ini mengangkat tangan untuk berminta pertama, Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Sekarang saya rindu siapa yang bisa berbahasa roh lah. Mintalah kepenuhan Roh Kudus. Mintalah saat ini juga. Mintalah karunia-karunia yang baru. Mintalah dipenuhi kembali, di-refresh kembali, mulai berbahasa roh. Shandara bakaralar. Kami berdoa saat ini, penuhi kami, setiap kami yang mau bergerak ini Tuhan. Kami yang mau menginjil kepada setiap Nikodemus kami. Nama Nikodemus itu berarti mungkin papa mama kami, mungkin om kami, mungkin bos kami, mungkin orang-orang yang sekeliling kami, guru kami atau atasan kami. Ini kami mau mendoakan mereka, kami mau mengajak mereka, kami mau menginjili mereka. Urapi kami Tuhan, gak bisa dengan kekuatan kami. Syadara bakara laraba syadara bakara. Urapi setiap kami Tuhan, setiap kami dimanapun juga, di tempat ini maupun di online, dimanapun engkau berada, biarlah Roh Kudus menjamah, biarlah setiap Nikodemusmu juga akan diselamatkan dengan ada tanda-tanda Roh Kudus. Terimalah urapan yang baru, terima urapan yang baru, biarlah dengan kehausan hatimu, Roh Kudus akan memenuhimu, dan Tuhan akan bergerak kehidupanmu yang menjadi tanda dan mujizat bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, jamah kami Tuhan, ubah kehidupan kami Tuhan, biar kami menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa, Engkau jamah mereka. Saat ini pikirkan satu nama setiap orang, satu nama atau dua nama, kalau itu papa mama Anda, orang itu orang tua Anda, satu atau dua nama. Dan sekarang berbahasa roh untuk mereka. Kita berdoanya adalah mereka dijamah Roh Kudus. Kita berdoa Tuhan memberikan mujizat kepada mereka. Kita berdoa Tuhan memberikan mimpi, Tuhan memberikan penglihatan, Tuhan memberikan jamahan, Tuhan memberikan sesuatu dan tanda-tanda yang jelas kepada mereka. Mulai berbahasa roh untuk nama-nama ini. Syadara bakara laraba, semua, ayo semua bergerak. Semua mulai berdoa. Yang di online ataupun di tempat ini, mulai berbahasa roh, semua berbahasa roh. Syadara bakara laraba syara. Berdoa untuk nama-nama ini. Syadara bakara laraba. Selamatkan mereka Tuhan.
Lembutkan hati mereka Tuhan. Syantara bakara, jamah hati mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, biarlah Engkau yang menjamah mereka. Syantara bakara, biar mereka lahir baru. Bukan dengan pengetahuan mereka, bukan dengan kehidupan, kehebatan mereka, tetapi dengan jamahan Roh Kudus. Semuanya akan lahir baru. Jamah roh mereka. Mereka merindukan jamahan Tuhan. Mereka merindukan jawaban dari Tuhan. Syantara bakara. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, oh Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari kita ambil perjamuan kudus kita, Bapak Ibu yang ada di sini, di onsite di SCC maupun Anda yang di rumah masing-masing yang mengikuti via streaming. Mari kita mau angkat hosti atau roti sebagai lambang tubuh Kristus ini. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersekutu dengan tubuh Kristus lewat roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini. Firman-Nya berkata demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau bersekutu dengan darah Kristus lewat air anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ambil waktu teduh bareng sebentar ini. Barusan kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini, 2 kali Tuhan mengingatkan ketika kita mengambil roti dan air anggur ini. Kita memecah-mecahkannya, memakannya, meminumnya. 2 kali firman Tuhan berkata, menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Di lewat perjamuan kudus kali ini, Tuhan ingatkan kita kembali bahwa kita perlu dan sudah seharusnya menempatkan Dia sebagai di tempat yang pertama, terutama dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah menjadi yang terutama dalam kehidupan kita? Lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun. Dan menjadi peringatan akan aku juga berarti kita mau pastikan bahwa pengorbanannya di kayu salib itu tidak sia-sia. Kalau kita sudah diberi kasih karunia keselamatan itu, ketika kita mengingat atau memandang salib Kristus, kita tahu kita punya tanggung jawab juga untuk membagikan kasih karunia kabar baik itu kepada sekeliling kita. Ketika kita mengingat salib Kristus, seharusnya kita mengingat akan jiwa-jiwa yang terhilang yang belum diselamatkan.
Kina mahasiki di BBD Papa ya nama baka. One mahakaya nama baka. Orang nala bahasiki di BB ya nama baka. Kori di BB ya nama hasiki di BB ya nama baka. Malam hari ini juga apabila Anda datang ke tempat ini, Anda sudah mengikuti ibadah dari awal tadi sampai hari ini. Namun Anda tidak yakin bahwa Anda adalah orang yang sudah diselamatkan. Sekalipun mungkin ada orang Kristen yang sudah lama, dari kecil bahkan. Tapi Anda tidak yakin, seperti Nikodemus Anda gak yakin apakah Anda sudah lahir baru atau belum. Anda tidak yakin akan keselamatan jiwa Anda. Apabila Anda orangnya, bolehkah Anda mengangkat tangan Anda saja di tempat Anda berdiri? Bolehkah yang mengangkat tangan Anda maju ke depan, bawa barang bawaan Anda boleh maju ke depan. Dan saya berdoa biar malam hari ini tidak ada seorang pun yang keluar dari ruangan ini dalam kondisi tidak yakin akan keselamatan jiwanya. Saya tahu bahwa di tempat ini, di altar ini, Tuhan ingin menjamahmu, Tuhan ingin masuk dalam hidupmu. Buat orang-orang yang mengangkat tangan tadi, bolehkah saya minta Anda keluar dari bangkumu, silahkan maju ke depan, bawa barang bawaan Anda. Ada lagi yang lain, kina mahasiki di bibi kidi papa ya nama baka, orang nala bahasiki di bibi ya nama bako. Adakah lagi yang lain? Silakan kita nyanyikan lagu ini sambil kita menunggu orang-orang yang akan menyusul kemudian. Penuhi buat Anda yang tidak yakin akan keselamatan jiwamu. Buat Anda yang tidak tahu apa arti lahir baru itu, silakan Anda maju ke depan. Anda yang mau terima Yesus, termasuk Anda yang mengikuti ibadah ini lewat streaming online dimanapun Anda berada. Anda boleh angkat tangan Anda boleh taruh tangan Anda di dadamu. Oh nama hakara ya nama baka, kudus penuhi roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Buat yang di depan, yang di sini maupun yang di online, bolehkah Anda tirukan doa saya? Singer bisa bantu ya. Oke. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku meminta ampun buat semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Dan aku tahu malam hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi mereka yang maju ke depan. Termasuk bagi Anda yang online. Saya percaya keselamatan itu ada dalam kehidupan Anda. Haleluya. Bapak Ibu sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi, roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Tuhan selamanya kami mau menjadi gereja yang terus mencari yang terhilang. Biar selamanya Tuhan, tidak pernah ada orang yang keluar dari ruangan ini dalam keadaan belum diselamatkan. Jadikan kami gereja-Mu, juga setiap CG-CG yang ada, gereja dan jemaat yang sungguh-sungguh punya hati seperti Tuhan mengasihi yang terhilang. Terus berikan itu buat kami Tuhan. Jangan pernah itu hilang. Jangan pernah itu luntur. Pakai dan urapi setiap kami. Mari kita mau angkat amplop persembahan kita Bapak Ibu. Tuhan kalau sebentar kami juga beri kesempatan untuk memberikan persembahan. Sembari kami berjalan pulang. Tuhan,
Terima kasih kalau kami boleh ikut ambil bagian lewat persembahan ini yang dikelola dengan benar. Maka persembahan ini akan dipakai untuk perintisan gereja-gereja, mendirikan gereja-gereja lokal, KKR-KKR diadakan, semakin banyak jiwa dipulihkan, semakin banyak cerita pertobatan terjadi. Dan juga semakin banyak orang menerima uluran tangan kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih sebelum kita tinggalkan tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Silahkan duduk kembali. Faithful to me. Here I stand with an open heart, with all my breath I will praise your name. Jiwaku haus akan-Mu, seperti rusa yang rindukan air. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari wajah-Mu.